Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Nama saya Muhammad Givari Ramadan dari kelas 1 di MAT ITA NRP 31206000029. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengerjakan percobaan pemrograman framework di minggu 10, yaitu dengan topik displaying data. Oke, langsung saja. Jadi, displaying data atau menampilkan data itu ada salah satu caranya dengan cara data formatter, yaitu untuk memudahkan pengguna dalam membaca data. Nah, Y itu menyediakan sebuah kelas bernama formatter ini. Nah, kelas ini dapat diakses melalui Y up tanda kanan formatter. Lalu kelas formatter ini dapat digunakan untuk memformat tanggal, nilai angka, persentase, dan lain-lain. Seperti contohnya pada kode yang ada di sini, itu yang paling atas ini ada tanggal, lalu ini ada bilangan, bilangan persen, dan lain-lain. Ada juga contoh website juga, ya, atau email. Lalu ada data formatter with local. Itu formatter ini juga akan menyesuaikan dengan aplikasi property language atau properti lokal pada komponen formatter. Nah, misal untuk format tanggal, nama hari dan bulan akan disesuaikan dengan bahasa yang dipilih. Syaratnya itu extension PHP extensionnya INTL ini harus aktif. Lalu ada note juga, keluaran dapat berbeda untuk versi library ICU yang berbeda. Pastikan menggunakan library ICU yang sama untuk semua lingkungan server Anda. Jadi library ICU-nya kalau bisa yang sama. Lalu ada konfigurasi formatter. Anda dapat mengubah nilai default dari formatter ini melalui file konfigurasi dari aplikasi. Misal web.php untuk basic template. Nah, seperti pada potongan kode di sebelah kanan ini. Lalu nilai default tersebut dapat di-override melalui properti pada pemanggilan metode, seperti pada contoh kode di bawah ini. Setelah itu ada memformat tanggal dan waktu. Nah, kelas formatter juga memiliki beberapa metode untuk memformat nilai tanggal dan waktu. Nah, data date ini adalah, contohnya adalah tampilan tanggal. Contoh 1 Januari 2016. Lalu ada time, yaitu menampilkan waktu. Contohnya pukul 14:23. Lalu ada datetime, yaitu menampilkan tanggal dan waktu, yaitu contohnya tanggal 1 Januari tahun 2014 pukul 14:23. Lalu ada timestamp, yaitu tampilan timestamp di Unix, yaitu contoh 1.14.12.6992. Lalu yang terakhir ada relative time, yaitu tampilan interval waktu antara nilai tunggal dengan waktu saat ini. Contohnya 1 jam yang lalu atau 1 hour ago. Lalu setelah itu ada format dari date, time, dan datetime dapat diatur secara global melalui konfigurasi komponen formatter pada properti date format, time format, dan datetime format. Lalu nilai pada properti di atas dapat berupa short, medium, atau long, dan full. Anda juga dapat mengatur lebih detail sesuai dengan aturan library ICU, yaitu di web ini. Lalu ada memformat angka. Nah, untuk memformat angka, kelas formatter juga menyediakan metode-metode seperti berikut. Yaitu pada integer, tampilan angka bulat, nilai desimal akan di-translate, contoh 42. Lalu desimal, tampilan angka akan di desimal, contoh 2542,123. Dan seperti ini. Lalu ada persen, yaitu tampilan angka presentasi, contohnya 42%. Lalu ada scientific, tampilan angka yang saintifik, yaitu 4,2E4. Lalu ada currency, yaitu tampilan mata uang, contoh $420. Nah, dengan catatan, agar fungsi ini bekerja dengan benar,
nilai properti lokal harus mengandung nilai untuk negara. Contoh id_id atau en_GB dan English_US dan lain-lain. Nah, size tampilan angka bytes dengan format yang mudah untuk dibaca. Contohnya 410 KB, 3 MB, dan lain-lain. Lalu ada short size, itu seperti format size namun dalam bentuk pendek. Contoh 410 KIB, 3 MB, dan lain-lain. Seperti untuk menulis di dalam kodenya dengan cara seperti ini. Lalu ada format lainnya, yaitu selain menformat tanggal dan angka, kelas formatter juga digunakan untuk memformat nilai raw, teks, n-text, paragraf, HTML, email, image, URL, dan boolean. Nah, untuk nilai 0 atau kosong, formatter akan menampilkannya sebagai sebuah placeholder yang secara default bernilai not set. Nah, kata not set ini akan ditampilkan sesuai dengan konfigurasi bahasa. Anda dapat mengkonfigurasi properti null display untuk mengatur custom placeholder. Lalu di sini ada pagination. Ini saya arahkan ke bawah sebentar. Oke, ketika terdapat banyak data yang ingin ditampilkan dalam beberapa halaman, dibutuhkan pagination, yaitu untuk memanggilnya itu dengan y/data/pagination. Lalu properti total count harus diisi dengan jumlah data keseluruhan. Untuk mengatur jumlah data per halaman dapat dilakukan melalui properti backsize. Jika Anda menggunakan data provider dan salah satu dari data widgets itu adalah pagination secara otomatis akan aktif. Nah, untuk contoh implementasi dalam codingnya seperti pada contoh di sebelah kanan ini. Lalu ada pengurutan atau sorting, seperti yang sudah saya pelajari di semester 2 di mata kuliah logika algoritma. Nah, itu juga menyediakan sorting, yaitu untuk memilih dengan cara y_data sort untuk menangani sorting. Yaitu cara-caranya yaitu adalah buat objek dengan kelas sort, tambahkan atribut yang akan digunakan untuk pengurutan dalam, nah atributnya ini dalam array pada properti atribut. Lalu gunakan objek tersebut pada pembuatan model data yang memasukkannya pada order by, lalu lewatkan objek tersebut ke view bersamaan dengan model, dan tampilkan link untuk pengurutan pada view. Jika Anda menggunakan data providers dan salah satu dari data widgets, sorting secara otomatis akan aktif. Untuk implementasinya pada coding seperti di sebelah kanan ini. Lalu ada data providers. Nah, data providers ini merupakan abstraksi untuk data lengkap dengan pengelolaan pagination dan sorting. Data providers dapat digunakan untuk grid, list, dan data widget yang lain. Nah, ini juga menyediakan 3 macam data providers, yaitu antaranya active data provider, array data provider, dan SQL data provider. Nah, active data provider ini akan berisi data dalam bentuk objek. Sedangkan array data provider dan SQL data provider akan berisi data dalam bentuk array. Oke, lalu ada active data provider. Nah, active data provider ini digunakan untuk menyediakan data dan dengan melakukan query melalui active query atau query. Seperti pada contoh berikut ini, di sebelah bawah dan di sebelah kanan. Lalu selanjutnya ada SQL data provider. Nah, ini digunakan untuk menyediakan data menggunakan script SQL dasar. Seperti data provider lainnya, SQL data provider juga mendukung fitur pagination dan sorting, seperti pada contoh berikut ini. Lalu ada data widgets. Nah, data widgets ini merupakan widgets yang berfungsi untuk menampilkan data. Nah, itu juga menyediakan beberapa data widgets, yaitu detail view yang secara default digunakan pada view yang di-generate menggunakan key, lalu ada list view dan grid view yang secara default menggunakan view index yang di-generate menggunakan G. Nah,
Lalu selanjutnya ada latihan yang akan saya bahas pada video selanjutnya. Maka dari itu cukup presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.